dalam dalam pandangan dan yang Mbah Kong lalui, apapun kalau yang namanya sudah bersama kita, kue ya aku ya kue. Nah, ketika kulo ada bersama kita, dia sudah bukan kulo lagi, Pak Juru. Itu sesama hidup. Kalau dengan sesamamu hidup, kamu membeda-bedakan jarak. Bukan kamu ya aku ya kamu. Kue ya aku ya kue. Tatwa masinya nggak berjalan. Apakah kita sudah menjalankan Trihita Karananya? Kan tidak berarti kan? Nah gitu. Pernah Mbak Kong ngasih mereka dilempar? Kan enggak. Seperti capit kepiting itu, di mana mereka bilang anjing di sini tidak makan kepiting Mbah Kong. Tapi dawuh yang Mbah Kong terima, kasihkan maka akan mereka makan. Saya suapin, kasih capitnya, kasih kakinya, habis Pak Juru. Berbismillah Mbah Kong. Nah gitu. Makanya kalau kita ngejot, kita maturan, kita ngasih rerepan, kita ngasih banten, ngasih bejati, dinikmati oleh sesama hidup kita. Jangan dimarahi mereka. Dimakan anjing, kita marahin anjingnya. Dimakan ayam, kita marahi ayamnya. Dimakan menjangannya dilempar. Dimakan kucing-kucingnya dimarahin. Dimakan semut-semutnya diusir-usir gitu. Beliau bekerja dengan sangat sederhana. Kita mampu menangkapnya tidak. Kita mampu menangkapnya enggak, bahwa mereka adalah sesama hidup. Sementara cerdas hati adalah bagaimana kita menghadapi sesama hidup. Sesama hidup itu bukan hanya sesama manusia saja, tetapi siapapun, apapun, tumbuhan, binatang, dan aneka makhluk sesama hidup itu yang harus disamakan dengan diri kita. Yang jenengan ngasih makan sang Dharma dilempar, kalau perlu disuapin. Kalau dia naik ke meja makan makanan kita, kasih aja dulu. Kalau dihabisin dia, barangkali mengandung sesuatu yang tidak lazim. Tidaknya untuk raga kita. Ya kan? Saya ngasihkan jatah saya makanan, dimakan kucing Pak Jero. Oke. Kucingnya mati Pak Jero. Dimakan kadal, kadalnya mati Pak Jero. Dimakan cicak, cicaknya mati Pak Jero. Dimakan ayam, ayamnya mati. Kucing itu sampai 7, bukan hanya 1. Kadalnya 3, cicaknya 5, ya kan? Ayamnya 2. Saya utang nyawa sama mereka. Karena ketika mereka makan makanan saya, mereka mati. Mereka mati. Astunkara sebelumnya saya sudah makan yang lain sehingga kenyang. Maka saya kasihkan mereka karena mereka lapar. Dan ini indah sekali. Saya utang nyawa sama 7 kucing. Utang nyawa sama 3 kadal. Utang nyawa sama 5 cicak. Utang nyawa sama 2 ayam. Sehingga masih dikasih keselamatan sampai hari ini ketemu Pak Guru Mangku terkasih. Ya kan? Jadi hal seperti ini adalah melatih kepekaan kita, meningkatkan sensitif kita, apa kita menjaga harmoni tidak. Inilah pentingnya makna bagaimana Pak Jero Mangku dikasih bunga berhelai 6. Pak Jero harus mulai cerdas rohani detik ini, saat ini harus mulai cerdas rohani. Kalau kita cerdas rohani ini kita akan dilengkapi dengan cerdas hati plus cerdas akal, itu pasti. Kalau cerdas rohani ini kita akan menjaga aneka hal menjadi harmoni.
harmoni, kenyamanan, ketentraman, kesejahteraan. Nah, kalau kita cerdas hati, otomatis kita mampu menyelesaikan aneka persoalan dengan sesama hidup. Bukan hanya sekedar sesama manusia, tapi sesama hidup. Lahirlah Trihita Karana. Ini kan, sayang Tuhan, sayang sesama, sayang lingkungan, alam semesta. Di sana cerdas akal, kita mampu menghadapi aneka tantangan hidup dan problem hidup, sehingga kita itu mampu menciptakan aneka hal, mulai dari hal yang kentongan sederhana sampai sekarang alat-alat canggih seperti yang sekarang kita pakai. Dari teknologi satelit, teknologi Hubble, teknologi berbagai macam, kita mampu menciptakan android. Orang bisa menciptakan orang, ini kan teknologi robot dan sebagainya. Ini kecerdasan akal. Tapi kita tidak boleh mengandalkan kecerdasan akal saja. Tanpa Gitu. kecerdasan rohani. Ini iya, karena cerdas akal ini kalau kita dewakan, kita menjadi sombong, jadi angkuh, jadi murka, kan kesana Pak Jiro. Tapi yang diutamakan kan mempelajari untuk kecerdasan rohani. Iya, Iya. semuanya boleh dipelajari, tapi landasan itu utama, utamanya. landasan utama harus cerdas rohani, Iya, karena satria mengikuti, kita. kan. Nah, Ya. kayak gitu. Kalau cerdas rohani sudah pasti akan mengikuti cerdas hati dan cerdas akal. Kayak kasus tadi malam aja. Kalau Mbak Kum mengikutin cerdas akal, ngikutin ragawi, Mbak Kum ribut kita. Iya. Bener nggak? Iya. Ribut kita. Tidak ada Kalau Mbak Kum kebijakan megang, di sana. Mbak Kum megang gini. Orang seperti ini. Desa mawa coro, negara mawa toto. Di mana kita berpijak, bumi kita harus kita junjung. Ini wewenangnya Pak Jero Mangku. Yang ngempu di sini, yang milik di sini. Mungkin ada dasar dari pertimbangan bakunya Ya, kan gitu kan? sehingga Kayak ada seperti kebijakan itu. di sana kan. Jadi, tapi dengan kita melalui seperti itu kan malah indah. Bukan perselisihan, tetapi harmoni yang kita ciptakan. Sehingga Pak Jero juga paham bahwa di situ kita bagaimana mengambil suatu energi. Oke? Bagaimana mengambil suatu energi, bagaimana membuang energi buruk, bagaimana menyimpannya, bagaimana mengeluarkannya. Nah, jadi kan indah, saling isi. Kalau Harmoni. Mbak Kum tidak memuliakan dan menyucikan Pak Jero di tempat ngayah Pak Jero, apa yang terjadi? Iya. Sok tahu lu ya, Iya. lu siapa? Kan gitu jadinya. Tapi kan enggak. Enggak. Oh nggih Pak Jero. Ya begitu. Kalau begitu saya tidak jadi. Kan enak. Iya. Apa sih susahnya, cuman gitu doang. Matur suksma saya sudah nunes kan. Saya sudah 3 seruput menikmatinya. Sudah menyatu dengan darah. Langsung. Iya kan. Jalan dari panjang begitu yang melelahkan, kita tidak terasa lelah. Mbak Kum sudah lama nggak hiking, nggak climbing, ya kan? Karena Mbak Kum memutuskan tidak akan climbing lagi setelah naik Rinjani. Mbak Kum terakhir memutuskan untuk tidak climbing, tidak panjat gunung, terakhir di Rinjani. Mbak Kum di sana 4 hari 4 malam, nah, gitu. Itu juga semua Mbah Kum rekam. Itu pas anyar-anyarnya ada kamera Panasonic saat itu, yang tiga elemen penyimpanan data. Jadi ada di pita mini DV, ada di card, sama ada di alatnya itu. Ada 3 penyimpan memori. Jadi enak. Jadi Mbah Kum pas naik ke Rinjani itu membawa 40 mini DV, bawa 5 baterai, karena saya hitung 1 hari ini 1 baterai habis. Jadi 1 baterai bisa menghabiskan 5 kaset kali 4, 20. Nah, jadi saya membawa lebih, itu saya hitung pas sekali.
dan hasilnya luar biasa, masih saya simpan, mudah-mudahan tidak rusak, karena itu perjalanan yang luar biasa di mana menambahkan suatu stok knowledge yang harus dilalui, yang nanti suatu ketika bisa dibagikan, tidak harus sekarang. Nah, 20 tahun kemudian atau kapanpun itu akan menjadi catatan indah dalam hidup, bukan hanya untuk hidup Mbah Kung sendiri, tapi siapapun yang mau ini kesana. Jadi Mbah Kung nggak pernah namanya maksain kehendak. Belajar untuk tidak memaksakan kehendak, belajar untuk tidak berprasangka buruk, karena dua hal ini adalah sumber penyakit. Jadi prasangka buruk dan memaksakan kehendak itu sumber penyakit, Pak Jero. Sumber penyakit. Penyakitnya membuat kita lupa, membuat kita salah, membuat kita iri, membuat kita murka. 4 penyakitnya. Sumbernya 2, penyakitnya 4. Itu yang membuat sengsara hidup karena mengikuti ragawi kita. Mulai sekarang jangan mengikuti ragawi kita. Karena kalau kita itu mengikuti rohani kita, ragawi kita dilengkapi. Apapun yang diperlukan disediakan. Sudah disediakan kan? Disediakan. Tinggal bagaimana lu menjumputnya. Ya kan? Untuk mentransfer. Nah, apakah kamu jumput, apakah kamu sendok, apakah kamu genggam, apakah kamu pegang. Tapi ingat Pak Jero, yang engkau dapatkan belum tentu engkau miliki. Yang sudah engkau miliki belum tentu engkau nikmati. Ini nih catatan-catatan kecil yang harus melengkapi hidup kita. Itu pentingnya cerdas rohani. Pokoknya kalau tidak harmoni, lupakan. Kalau harmoni, mari kita rawat, kita tingkatkan, kita pelihara. Kalau Mbah Kung tadi maksain kehendak, disharmoni, repot, kita musuhan. Wah kayak gitu jadi. Tapi Tujuan begitu terjadi terbengkalai. nah gitu kan ke sana Pak Jero Mangku terkasih. Jadi kalau Mbah Kung itu belajar tahu diri, belajar mengalah, belajar sabar, belajar ikhlas. Tahu ikhlas, tahu tulus, tahu lapang jiwa. Contohnya itu mudah. Kalau kita berak itu belajar ikhlas itu. Pengingat itu. Kalau sudah keluar jangan dipungutin lagi. Jadi kalau kita di WC itu Pak Jero, atau kita duduk di pinggir kali kasarannya ya. Kalau sudah keluar jangan kau pungutin lagi ya, pengingat saja. Ini kiasan aja yang memudahkan kita tidak berpikir rumit. Nggak berpikir rumit ya. Jadi kita ini dikasih sesuatu yang tidak sulit, namun tidak mudah menjalankannya, ya kan? Sangat tidak sulit, namun tidak mudah menjalankannya, kayak gitu. Ya udah, makanya kita pasti menapaki aneka hal yang indah. Makanya contoh hidup itu ada di Hastabrata itu tadi. Meneladani Sang Surya, meneladani Sang Bayu, meneladani Sang Baruna, meneladani Sang Yamadipati, meneladani Ibu Pertiwi, meneladani Sang Iswara. Semua yang penuh dengan kebijakan dan kearifan ke sana. Ya, kuncinya itu tadi. Kalau kita itu menjaga harmoni pasti itu putih kuning beliau. Kalau itu bikin ruwet dan runyam itu ragawi kita deh. Jangan diterusin. Ya, kita tidak harmoni. Ya. Jadi ke sana Pak Jero. Jadi ini sudah 2 hari 2 malamnya Mbah Kung menikmati pandangan hidup. Ini begadangan ini 2 hari 2 malam. Dan kebetulan mempersatukan semeton-semeton sami untuk saling berbagi keindahan,
berbagi kenyamanan, berbagi tidak apa-apa Pak Jero. Begitulah beliau itu ngetes kita, oke? Melalui kuluk, melalui kucing, melalui ayam, melalui semut yang ada di minuman kita ini. Kalau semut itu masuk di minuman kita, Mbah Kung terutama, akan Mbah Kung minum. Karena zat semut ini manfaat untuk tubuh kita. Tetapi kalau makanan ini, saya bilang, ini makanan saya jumput. Kalau kamu masih tetap di situ tak makan juga. Kasaran gitu. Harus dimanfaatkan. Jangan disia-siakan. Tapi kalau mereka menikmati, biarkan saja. Itu. Seperti itu Pak Jero. Jadi inilah pentingnya kita mampu mengatasi problem dengan sesama hidup. Cerdas hati itu di situ manfaatnya. Jadi kalau kita masih melarang-larang mereka, kita belum cerdas hati. Kalau kita masih sombong, kita belum cerdas rohani. Hanya cerdas akal saja itu kalau kita sombong. Ya. Mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan sekarang mulai ikhlas, mulai lapang jiwa, mulai tulus. Ya, terus memiliki sulas yang Mbah Kung sampaikan di perayangan tadi. Nah, gitu. Mbah Kung tidak akan menyampaikan tanpa hadirnya setiap sudut dengan Padma Pelangi. Bahkan prototipe Mbah Kung ada di mata air itu. Ya kan? Kan saya tunjukkan. Saya tunjukkan ke Pak Jero. Ini prototipe, padahal gerakan air prototipenya persis wajah Mbah Kung. Bagaimana coba? Apakah Mbah Kung menyembunyikan itu di depan pemilik? Kan enggak. Ini loh Pak Jero, kayak gini. Ternyata indah sekali kan gitu. Melihat ke sana prototipe juga. Di Seladawan prototipe juga. Ini Padma Pelangi dipelihara, terutama di mata air. Itu kuat sekali Padma Pelanginya, atmosfernya. Dibandingkan dengan yang di Padmasana. Ini dari atas ke bawah. Terus kita waktu habis sembahyang di Padmasana kan, apa jawabannya? Kan kunang-kunang kan? Kunang-kunang 1 di Padmasana, oke? Kunang-kunang 2 di Pancuran. Terakhir berapa? 4. Ojo lali, ojo luput, ojo iri, ojo murka kan. Sedulur papat kita itu jelek. Ini nih secara makna jatinya. Bukan makna harafiah dan bukan makna verbal yang sudah banyak yang menjabarkan. Kakang Kawah di hari-hari, sedulur getih dan sungsum kayak gitu kan. Itu kan verbalnya, tetapi esensi jatinya adalah agar jangan sampai kita lupa, jangan salah, jangan iri, jangan murka. Penyakit kita, penyakit ragawi kita, ya gitu. Agar kita menjadi 2, Pak. Di Pancuran tadi kan 2 kan? Ya. Weruh sari rolan weruh ing panuju. Di Padmasana 1. Hanya pada yang 1. Hanya pada yang putih kuning saja. Beliau yang memberi napas kita. Kan ke sana. Indah kan Pak Jero? Enggak ada yang jelek kan dari beliau. Indah sekali. Nangis lah kita. Nah, ketika nangis kita dikasih pelangi di mata kita. Kalau kita bisa memaknai, Kita begitu mengeluarkan air mata, pelangi di mata kita, nggak perlu dicakrawala. Di mata kita ada pelangi Pak Jero. Makanya pegangan Mbah Kung Padma Pelangi. Tidak menyilaukan, tapi menyejukkan, menampilkan pesona. Itulah karunia beliau.